Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam berjumpa, saya senang sekali bertemu lagi. Semoga Anda selalu sehat-sehat. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ke-8, triwulan ke-4 tahun 2022 yang berjudul Pengharapan Perjanjian Baru. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama ya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami saat ini. Kami siap untuk mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Berkati kami, berkati kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat tema di pelajaran ini kita ambil dari 1 Yohanes 5 ayat 11 dengan 12. Mari kita dengarkan intinya di ayat ini. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5, 11 dengan 12. Ayat tema di dalam pelajaran ke-8 ini menyerangkan bahwa hidup ini hanya diberikan melalui Yesus Kristus. Haleluya. Mari sebelum kita lanjut, kita dengar pendahuluan. The pure hope, harapan yang murni. Pengharapan orang Kristen bukanlah pengharapan yang baru, tetapi lebih tepatnya terungkapnya harapan zaman dahulu telah dipelihara oleh para bapa dan para nabi, saudara. In the Old Testament, di dalam perjanjian lama, contohnya adalah sejak zaman Abraham dan Henok. In the New Testament, perjanjian baru tentang kebangkitan dari kematian baik Yesus sendiri, Paulus dan rasul-rasul lainnya tidak mengatakan apapun tentang jiwa yang abadi atau roh yang sudah berada di surga, saudara-saudara. Mari kita lanjut di pelajaran Sabat petang 12 November. Hidup ini adalah persatuan mistik dan kerja sama ilahi dengan manusia. Kedatangan Tuhan telah menjadi harapan para pengikut sejatinya di segala zaman. Ini Maranatha halaman 302 dari pelajaran Ellen G. White, saudara. Janji perbisaan juru selamat di atas bukit Zaitun adalah bahwa dia akan datang kembali, haleluya, dan menerangi masa depan bagi murid-muridnya. Di tengah penderitaan dan penganiayaan, kemunculan Allah yang agung dan juru selamat kita, Yesus Kristus, untuk memberi pengharapan yang diberkati. Menurut kitab suci, mayatnya beristirahat di kuburan sampai Yesus datang. Mari kita lanjut belajar tentang kematian sekarang. Dan dibangkitkan kehidupan kekal adalah tema di seluruh Alkitab. Para penulis perjanjian baru tidak pernah berbicara tentang kebangkitan ke surga pada saat kematian. Harapan di luar kehidupan ini adalah belajar pada Minggu 13 November. Secara kuno memberitahu kita betapa sulitnya hidup itu penuh dengan penderitaan. Bahkan di zaman modern ini, keberadaan kita bermasalah dari awal sampai akhir. Kebenaran tentang kematian inilah yang harus dihadapi setiap orang. Saudara-saudara juga, banyak ide palsu telah lahir karena ini. Tetapi Allah memiliki janji melalui
penginjilan, harapan kebangkitan bersama Yesus. 1 Korintus 15:12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Yesus Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin Anda di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Paulus mendengar bahwa orang di Korintus mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Dia bersaksi kepada anggota gereja di Korintus bahwa Yesus Kristus bangkit dari yang mati. Haleluya. 1 Korintus 5:17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Paulus menjelaskan bahwa tanpa pengharapan dalam Yesus, maka Anda akan menjalani hidup tanpa arti, saudara-saudara. 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, atau telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Binatang buas di sini adalah binatang liar dan sangat berbahaya. Hati-hati saudara-saudara. Bandingkan keyakinan Anda akan pengharapan Yesus dan bagaimana dunia sekuler memandang kehidupan. Tidak hanya hidup ini yang berharga, tetapi harapan oleh iman kita. Berikutnya berjudul Aku akan datang kembali, Senin 14 November. Yohanes 14:2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua, saudara-saudara. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara kita semua, 2000 tahun telah berlalu sejak Yesus mengatakan dia akan kembali. Banyak yang mengatakan ada penundaan atau dia tidak akan kembali. Wahyu 3 ayat 11. Aku akan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Yesus berkata dia akan segera datang berkali-kali. Gereja mula-mula mengira Yesus akan datang kembali lebih cepat. Dalam masa hidup orang Kristen terus mengulangi bahwa Yesus akan segera datang. Sekarang sudah sangat dekat. Siapapun yang mati sekarang, mereka akan bersuka cita, akan dipenuhi dengan kesedihan dan ketakutan. Tuhan akan menunggu dengan sabar untuk membiarkan sampai sebanyak mungkin orang bertobat, saudara-saudara. Kedatangan Yesus semakin dekat hari ini daripada kemarin. Kita sudah lihat dunia sekarang sudah semakin hancur. Mari kita lanjut dengan berikutnya. Itu adalah berjudul Aku akan membangkitkan dia. 16 November. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitnya pada akhir zaman. Dalam Yohanes 6, Yesus memberitakan khotbah yang penuh kuasa tentang roti hidup yang akan menopang manusia selamanya.
Roti ini adalah hadiah bagi mereka yang mau makannya. Hanya mereka yang mengambil bagian dari pemberikan roti ini yang akan dibangkitkan pada akhirat. Akhirnya mari kita makan roti itu, saudara-saudara. Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Kesimpulan ini, Yesus kan antara dirinya yang adalah roti hidup, yaitu roti yang memberi hidup, dengan manna, yang adalah berkat jasmani dari Allah, yang hanya berguna sementara saja, saudara, dan tidak memberikan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 49. Di dalam Yohanes 6 ayat 49 perlu diketahui bahwa orang Yahudi mempunyai kepercayaan bahwa bangsa Israel yang mati di padang gurun tidak akan mengalami kebangkitan. Dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan keterbatasan dari kegunaan manna, dan dirinya bermakna sebagai roti hidup yang memberikan hidup kekal. Mari kita bahas tentang roti hidup. Yesus mewakili roti ini. Yesus suatu hari nanti akan membangkitkan semua orang kepada mereka nasib abadi. Berkali-kali pesan tentang kebangkitan menjadi jelas. Mereka yang mati tidak sadar tubuh mereka membusuk di dalam kuburan. Karunia keabadian hanya menanti mereka yang dengan iman menerima kebenaran Yesus, saudara. Yesus mengatakan para pengikutnya untuk tidak khawatir tentang kematian. Pertama, yang hanya membunuh tubuh. Ini adalah janji yang dapat kita gunakan saat kita menghadapi bahaya dunia yang pada akhirnya akan membunuh tubuh duniawi kita. Matius 10 ayat 27. Dan jangan takut pada mereka yang membunuh tubuh, tetapi mereka tidak mampu membunuh jiwa. Melainkan takutlah pada Dia yang mampu menghancurkan jiwa dan tubuh di neraka. Mari kita lanjut berikutnya pada saat sangkakala berbunyi Rabu 16 November, saudara-saudara. Orang Tesalonika pada masa Paulus berpikir bahwa hanya mereka yang masih hidup yang akan diselamatkan dengan kedatangan Yesus kembali. Jawaban Paulus mengulangi gagasan bahwa kita tidur di kuburan setelah kita mati. Inilah yang kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, bahwa kami yang hidup, yang tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahulu mereka yang tertidur. Kita bisa baca di dalam 1 Tesalonika 4, 13, 18 sendiri. Karena Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan sorak-sorai, dengan suara malaikat agung, dan dengan sangkakala Allah. Dan orang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dulu. Haleluya. Kemudian kita yang hidup dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, saudara-saudara. Dan dengan demikian kita akan selalu bersama Tuhan. Karena itu hiburlah satu sama lain dengan kata-kata ini. Paulus memperjelas bahwa Yesus tidak akan membawa mereka yang telah mati bersamanya dari surga. Dia akan membangkitkan mereka pada kedatangan kedua. Setelah itu orang-orang yang masih hidup akan diangkat bersama mereka di udara. Paulus menentang gagasan bahwa mereka yang hidup memiliki beberapa keuntungan dibandingkan mereka yang meninggal. Berikutnya pertemuan kekal Kamis 17 November. Paulus membawa
penghiburan bagi orang-orang Tesalonika, dan kata ini juga membawa penghiburan bagi kita. Kita tahu ketika kita mati, kita tertidur menunggu Yesus membangkitkan kita. 1 Korintus 15:51-53. Perhatikanlah rahasia ini. Tidak semuanya kita akan mati, tetapi kita semuanya akan berubah, saudara-saudara. Hal ini akan terjadi tiba-tiba dalam sekejap mata. Pada waktu trompet dibunyikan untuk terakhir kalinya. Pada waktu terdengar bunyi trompet itu. Orang mati akan dihidupkan kembali dengan tubuh yang abadi. Haleluya. Dan kita semuanya akan diubah. Tubuh kita yang dapat mati ini harus diganti dengan tubuh yang tidak dapat mati. Dan tubuh yang dari dunia harus diganti dengan tubuh yang dari surga. Mari kita dengar kesimpulan dari Sekolah Sabat ini. Nomor 1. Dosa menyebabkan kematian. Nomor 2. Kematian ditelan dalam kemenangan. Wahai maut, di mana sengatmu? Nomor 3. Wahai Hades, di mana kemenanganmu? Kematian Kristus di kayu salib telah memenangkan kemenangan atas dosa. Kita memiliki janji yang pasti akan hidup kekal. Waktu sangkakala berbunyi, Kristus akan datang menyebut kita yang disaksikan oleh semua mata manusia, termasuk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata pada sangkakala terakhir, karena sangkakala akan dibunyikan dan orang mati akan dibangkitkan dengan tidak dapat binasa, dan kita akan diubah. Anak-anak kecil digendong oleh para malaikat suci ke tangan ibu mereka. Teman-teman telah lama dipisahkan oleh kematian, dipersatukan, tidak akan pernah berpisah lagi, saudara. Dan dengan nyanyian kegembiraan naik bersama ke kota Tuhan. Ellen G. White, The Great Controversy, halaman 645. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus, saya bawakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan, menjamah hati kami, agar belajaran ini bisa memotivasi kami untuk memilih Kristus. Sebagai manusia yang berdosa, kami mengucapkan syukur kepada Engkau yang berbelas kasihan kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau juru selamat kami untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.